Rumah Ustaz Yusuf Mansur ramai digeruduk masa lagi. Korban investasi batubara merasa geram menuntut hingga mubahalah begini. Kami itu sangat sederhana, cuma menuntut 3 hal. Yang pertama, kembalinya dana investasi kami secara penuh. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat untuk tidak terkecoh lagi mengikuti program-program sedekah sambil berinvestasi yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur. Jadi pelajaran gitu, buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran. Iya kan? Kan orang terbaik juga bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi bagaimana kemudian dia punya salah, dia bertanggung jawab, memperbaiki, nggak lari, nggak kabur, kan gitu. Nah kan gua pulang nih. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, sampai darah itu turun. Ini banyak orang kadang sholat darah itu baru sampai tengkuk lah tegak lagi. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Serius tak sembahyang nih? Itu maka Bapak Ibu sehat-sehat, segar-segar, padahal tugas di PTA ini berat. Kenapa? Karena sujudnya sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Tuh, tapu. Mentang-mentang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki, padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang, ditelepon, ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Sini atas, jangan ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudhu itu yang diusap kepala, ubun-ubun. Mazhab Syafi'i, ubun-ubun. Saya kalau ceramah buka topi itu tujuannya untuk mempraktikkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul nanti singgung. Tak ada niat mau menyindir. Jadi itulah makanya kepala itu diusap. Dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak. Pakar otak didudukkan sama saya membahas ayatnya, dia membahas otak. Kata dia, otak kita nih Pak Ustadz, itu di-scan satu hari 5 kali. Ada alat scannernya. Subhanallah, Masya Allah. Sama macam ajaran Islam. Satu hari kita men-scan kepala 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA, tahajudnya, duha. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu bisa jadi doa, belum terwujud. Jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh, maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? Maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus.
gara-gara makanannya kotor, berefek ke kepala. Rumah Ustadz Yusuf Mansur ramai digeruduk masa lagi. Korban investasi batubara merasa geram menuntut hingga mubahalah begini. Sosok Ustadz Yusuf Mansur yang dikenal sebagai dai kondang dengan beberapa bisnisnya yang beberapa waktu lalu jadi sorotan atau bermasalah. Kini rumah Ustadz Yusuf Mansur ramai digeruduk masa lagi. Korban investasi batubara merasa geram menuntut hingga muhabalah. Para korban dari investasi batubara milik Ustadz Yusuf Mansur menggeruduk kediaman Ustadz tersebut yang berada di Jalan Ketapang, Poncol, Cipondoh, Kota Tangerang pada Rabu 24 Agustus 2022. Bikin heboh rumah Ustadz Yusuf Mansur ramai digeruduk masa lagi. Korban investasi batubara merasa geram menuntut hingga mubahalah. Mereka datang dari Bogor, Jawa Barat yang mana sekaligus pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor. Aksi mereka di kediaman Ustadz Yusuf Mansur untuk mempertanyakan kejelasan program investasi yang diikuti 250 pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Para masa atau korban investasi ini ada yang mengenakan kaos yang menarik perhatian dengan bertuliskan Ustadz Yusuf Mansur DKK kembalikan uang kami, investor batubara Masjid Darussalam Cibubur. Karena tidak ada kejelasan, kami dengan berat hati bermubahalah sepihak. Namun hasilnya kami serahkan kepada Allah, kata koordinator mubahalah Zaini Mustafa. Hal ini lantaran para investor itu mengalami kerugian secara keseluruhan sebanyak 50 miliar dan berasal dari berbagai kalangan mulai dari asisten rumah tangga, marbot masjid, dan konglomerat. Kami sudah hampir 12 tahun tergabung dalam investasi, namun terkendala pengembalian dana yang macet, maka dari itu kami kesini untuk meminta kejelasan, ujarnya. Dalam investasi itu, para investor mengeluarkan dana investasi dengan nominal yang berbeda-beda. Dengan nilai terbesar mencapai 5,6 miliar, kami mau berinvestasi di program Yusuf Mansur karena dijanjikan keuntungan dana tergantung besarnya investasi. Lanjut dia. Batubara membacakan tuntutan. Dalam aksi itu mereka menyampaikan tuntutan berupa kejelasan investasi, kemudian membacakan sumpah bahwa mereka benar-benar merupakan korban investasi bisnis batubara milik Yusuf Mansur. Dalam aksi itu para korban hanya menyampaikan aspirasinya yang kemudian membubarkan diri dengan berselawat dan mengucap takbir. Pada kesempatan yang sama, Aris Sunaryo selaku kuasa hukum Yusuf Mansur mewakili kliennya bertemu dengan rombongan massa atau korban investasi batubara, mengaku bahwa investasi batubara ini dalam proses persidangan.